Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, perlahan mulai membaik. David kini tengah berjuang memulihkan ingatan atau kesadaran serta merespon rangsangan. Video kondisi David Ozora saat dijenguk oleh istri Menteri Agama Eni Yakut dibagikan oleh ayahnya Jonathan Latumahina di akun media sosialnya. Di video ini David tengah berjuang mengembalikan ingatannya melalui pendengaran. Meskipun respon matanya belum begitu baik, saat ini David berjuang untuk kesadaran kognitif. David juga tengah mencoba mendengar dan memahami perintah sederhana. Jonathan juga mengatakan ada trauma yang sangat dalam pada sistem syarafnya yang berpotensi rusak permanen. Nagih kayaknya. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya menyerahkan AG dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kejaksaan menyiapkan 7 jaksa bersertifikasi anak dan sidang akan digelar tertutup. Setelah berkas perkara lengkap atau P21, Polda Metro Jaya menyerahkan remaja yang berkonflik dengan hukum AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Selain melimpahkan AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Dengan pelimpahan ini, AG resmi menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera melimpahkan perkara yang menjerat AG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya sidang kasus yang menjerat AG akan dilakukan tertutup. Kejaksaan menyiapkan 7 orang yang bersertifikasi sebagai jaksa anak dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan AG, teman wanita Mario Dandi Satrio, di ruang khusus Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari. Pemirsa, kasus judi online marak terjadi di sejumlah daerah di mana para pelakunya mulai dari berbagai kalangan, bahkan ke aparat hukum. Judian online yang membuat candu masyarakat ini disebut mirip dengan narkoba dan harus menjadi perhatian berbagai pihak. Seorang sales marketing berinisial WD menggelapkan uang 195 juta rupiah dari perusahaan tempat pelaku bekerja. Modus penggelapan yang dilakukan pelaku yakni dengan cara mengumpulkan uang setoran pembelian buku selama 1 tahun terakhir. Uang ratusan juta rupiah yang dibawa kabur digunakan pelaku untuk foya-foya hingga bermain judi online. Untuk kebutuhan sehari-hari, kedua untuk jalan-jalan, foya-foya, dan juga main slot. Gara-gara kecanduan judi online, oknum anggota Direktorat Sabara Polda Bali berinisial Bribda KRI diperiksa di Tropam. Bribda KRI diduga melakukan tindak penggelapan 11 kendaraan yakni 3 mobil dan 8 motor dengan modus menyewa dari berbagai orang lalu digadaikan. Uang hasil gadai belasan kendaraan itu digunakan Bribda KRI untuk bermain judi online. Yang bersangkutan karena ada hobi main judi online. Ya baru beberapa bulan inilah. Maraknya kasus perjudian online di kalangan masyarakat menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi 3 Sarifudin Suding menyebut perjudian online sudah seperti narkoba, masuk ke berbagai kalangan bahkan ke aparat hukum. Baik dari sisi kehidupan sosial masyarakat dan juga bagi generasi-generasi muda kita di masa-masa. Suding juga meminta dan mendesak pemerintah dengan aparaturnya untuk melakukan langkah cepat dan efektif dalam memberantas judi online. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah jemaah dari Majelis An-Nazir Latiful Akbar di Kota Jakarta Utara menggelar sholat tarawih semalam. Dengan demikian, jemaah tersebut memulai puasa Ramadan pada hari ini. Rumah di Jalan Bougainville, Koja, Jakarta Utara ini dijadikan tempat melaksanakan sholat tarawih pertama oleh Majelis An-Nazir Latiful Akbar Rabu dini hari tadi. Sholat tarawih ini lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang baru akan menggelar sidang isbat hari ini. Jemaah Majelis An-Nazir menetapkan sholat tarawih lebih awal dengan metode perhitungan hisab sehingga menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari ini. Dengan demikian, Majelis An-Nazir juga langsung menjalankan puasa hari pertamanya pada hari ini. Jemaah Majelis An-Nazir yang datang dari Jabodetabek ini melaksanakan sholat tarawih tanpa penerbangan. Maksud kami penerangan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada hari ini. Ya, 123 titik disiapkan untuk memantau hilal. Pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk memantapkan penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dari tahun ke tahun, sidang isbat sendiri akan diselenggarakan setiap tanggal 29 Sya'ban, di mana tahun ini jatuh pada Rabu tanggal 22 Maret 2023. Penetapan sidang isbat digelar secara hybrid atau gabungan daring dan luring. Sidang akan dilaksanakan secara 3 tahap. Pertama adalah seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Lalu tahapan kedua pelaksanaan sidang isbat. Dan terakhir konferensi pers pengumuman penetapan awal Ramadan. Selain data hisab, sidang isbat juga merujuk pada hasil Rukyatul Hilal yang dilaksanakan di 123 lokasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara itu BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore besok. 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan guna melakukan pemantauan hilal penentu awal Ramadan 1444 Hijriah. Pada masyarakat mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada, insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya. Walaupun pemerintah belum menetapkan 1 Ramadan, Sekretaris PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu sudah mengumumkan dan menetapkan di akun media sosial resmi miliknya bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang makin ramai dikunjungi oleh masyarakat yang membeli pakaian dan keperluan ibadah menjelang bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang merupakan pusat penjualan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Meski ramai, para penjual mengaku omset mereka turun jika dibandingkan tahun kemarin. Hal ini terjadi karena para pembeli dari luar pulau tidak bisa ke Jakarta akibat terkendala harga tiket pesawat yang melambung. Ramainya Pasar Tanah Abang membuat arus kendaraan di sekitar Tanah Abang tersendat. Pemirsa, selain itu umat Hindu di Bali hari ini menjalankan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Untuk menghormatinya, seluruh kegiatan termasuk penerbangan dari dan menuju Bali resmi ditutup mulai pagi ini. Terhitung pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai resmi ditutup sementara. Penutupan operasional bandara selama 24 jam ini terkait Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini. Penghentian penerbangan dari dan menuju Bali ini telah disampaikan kepada seluruh maskapai nasional maupun internasional.
Meski operasional bandara ditutup sementara, pengelola bandara tetap menyiagakan petugas untuk mengantisipasi hal-hal bersifat darurat, seperti penerbangan terkait evakuasi medis maupun pendaratan darurat. Program udah keluar, ya udah disampaikan, jadi kayaknya seluruh dunia juga udah tahu ya, kan ini hal yang periodik ya, terus terjadi ya tiap tahun ya untuk di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Saya rasa ini tinggal penyesuaiannya aja di lapangan. Kami berkoordinasi dengan otoritas bandara, dengan ground handling, dengan maskapai untuk memastikan. Airnav juga demikian. Ya. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia, ratusan penerbangan beroperasi di Bali setiap hari. Otoritas Bandara Igusti Ngurah Rai setidaknya melayani 50.000 penumpang lokal dan mancanegara. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, memasuki Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, umat Hindu di Buleleng, Bali menggelar upacara Tawur Labu Gentuh. Upacara itu digelar untuk membersihkan alam semesta beserta isinya. Upacara Tawur Labuh Gentuh ini digelar di Catus Pata Singaraja, Buleleng, Bali, atau tepatnya di persimpangan Jalan Utama Kota Singaraja. Upacara Tawur Labu Gentuh ini digelar setiap sehari menjelang Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Makna dari upacara ini untuk membersihkan alam semesta beserta isinya dan kembali dalam keadaan bersih. Upacara kali ini dipimpin oleh 5 orang sulinggi yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Pada hari Rabu besok, umat Hindu akan melaksanakan catur brata penyepian, yakni amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Di tahun ini keadaan semakin damai karena kita juga sudah melakukan bantuan Prajulu agar betul-betul kita ada toleransi terhadap segala hukum adat agama yang ada di NKRI ini. Kalian Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna mengatakan momen Hari Raya Nyepi tahun ini juga bertepatan dengan awal puasa bagi umat muslim. Karena itu perlunya dijaga kerukunan antar umat beragama dan toleransi dijalankan. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke informasi lainnya, kurangi ketergantungan terhadap impor terutama bahan baku susu. Produsen susu terkemuka di tanah air membangun pabrik berkapasitas 15.000 ton per tahun. Dengan pabrik tersebut, negara dapat mengurangi menghemat devisa hingga 1 triliun rupiah per tahun. Temposcan Tbk dan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto meresmikan pabrik bahan susu PT Kian Mulia Manunggal di kawasan East Jakarta Industrial Park, Cikarang, Jawa Barat. Pabrik baru ini merupakan fasilitas produksi Temposcan yang ke-16 dan diproyeksikan memproduksi bahan baku susu, baik susu formula maupun susu pertumbuhan. Dengan kapasitas produksi hampir 15.000 ton per tahun, pabrik ini diharapkan mampu mengurangi impor sekaligus meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri, sehingga bisa menghemat devisa negara hingga 1 triliun rupiah. Wali, karena kami merasa terpanggil untuk juga selain berbisnis, memiliki kewajiban untuk nation building. Karena Indonesia tingkat kelahiran bayi masih tinggi, 4,8 juta jiwa per tahun. Nah, di sini kami ingin berperan sebagai swasta nasional murni untuk juga memproduksi produk-produk susu formula bayi maupun susu pertumbuhan anak. Itu bagian daripada tanggung jawab sosial kami. Cukup besar untuk bisa diisi dan tentunya pabrik ini diharapkan bisa mendorong selain ke hulu juga ke hilir. Hulunya bisa untuk nyambung dengan peternak. Dalam peresmian yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito ini, Temposcan turut memberikan donasi susu dan multivitamin untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak di bulan Ramadan. Dari Cikarang, Jawa Barat, Nur Aryadin, iNews melaporkan.
Iya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup iNews Pagi edisi hari ini maksud kami. Meski demikian ini bukan perpisahan kami karena tayangan di iNews ini juga dapat Anda saksikan di YouTube @official iNews. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe juga pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ayah Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.